Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Penonton dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Rabu 15 April 2026 bersama saya, Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini, pendengar. 2 warga negara asing kewarganegaraan Cina diamankan pihak imigrasi Bitung dalam operasi Wirawaspada 2026. Kantor Imigrasi Kanin Kelas 2 TPI Bitung mengamankan 2 warga negara asing WNA Cina saat operasi Wirawaspada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 7 hingga 9 April 2026. 2 WNA Cina berinisial PL dan LA disinyalir menyalahgunakan izin tinggal dengan visa kunjungan namun akan bekerja di salah satu perusahaan. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan operasi Wirawaspada merupakan bagian dari strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memastikan kepatuhan WNA terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia. Ramdhani menjelaskan kedua WNA tersebut diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan berupa visa on arrival dengan indeks B1. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kami ingin menyampaikan hasil pelaksanaan operasi Wirawaspada. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 April 2026 hingga Kamis 9 April 2026. Kami menerjunkan 16 orang petugas berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Imigrasi Bitung untuk melakukan pengawasan langsung terhadap dokumen dan izin tinggal WNA yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bitung. Menindaklanjuti hasil analisis intelijen terhadap beberapa perusahaan sasaran, petugas mengamankan 2 orang warga negara Cina, ya, atas nama PL usia 45 dan LA usia 48. Keduanya diamankan di lokasi perusahaan CF guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, keduanya diduga kuat melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan karena tidak sesuai dengan peruntukannya yang bersangkutan menggunakan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setelah diamankan di lokasi, kedua WNA tersebut dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Bitung, Ruri Rusman menyampaikan proses pemeriksaan terhadap kedua WNA Cina dilakukan secara mendalam guna mendalami dugaan pelanggaran keimigrasian dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk terduga kami berikan tindakan administrasi berupa pendeportasian yang akan dilaksanakan esok hari mungkin. Saat ini dilakukan pendetensian sambil menunggu proses pendeportasian. Ruri Rusman menegaskan kegiatan pengawasan terhadap orang asing akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif, termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di wilayah Indonesia. Roy Pesak melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo gelar RDPU terkait pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah Garuda di perbatasan Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah dan masyarakat membahas rencana pembangunan sekolah Garuda di wilayah perbatasan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim mengatakan pihaknya mendukung pembangunan sekolah tersebut
namun tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat yang menggarap lahan. Pada prinsipnya kami mendorong dan mendukung pembangunan sekolah Garuda, tapi juga kita tidak mengabaikan hak masyarakat. Kami akan mencarikan solusinya bagaimana masyarakat yang menggarap itu ketika meninggalkan tempat itu akan mendapatkan semacam kompensasi atau ganti rugi sepadan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi memang faktanya juga pada hari ini seperti disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo di Hayaya juga sedang diusulkan sekolah yang sama, Garuda. Ini berarti di Provinsi Gorontalo soal sekolah Garuda ya, itu ada dua pemerintah daerah yang mengusulkan, pemerintah daerah Gorontalo Utara dan juga pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang tentunya kemungkinan besar untuk Provinsi Gorontalo sekolah Garuda baru ya, bukan transformasi, itu hanya mungkin satu, dan kalau satu berarti di antara dua itu. Memang kita belum tahu mungkin mana yang paling layak. Sementara itu, Kepala Desa Botu Wombato Pijai Mulyadi menyebut sekitar 40 kepala keluarga bergantung pada lahan pertanian yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Kami sebagai pemerintah penyelenggara tentu mendukung ya, apa yang jadi program pemerintah pusat, tetapi saya juga selaku kepala desa yang membawa aspirasi masyarakat yang terdampak di sana, itu ada kurang lebih 40 kepala keluarga yang bergantung hidupnya di lahan tersebut, yaitu lahan pertanian. Tentu dengan harapan kami pemerintah desa untuk mendukung pembangunan sekolah Garuda, tidak menyampingkan hak-hak masyarakat yang bergantung di tanah tersebut. Lahan seluas sekitar 47 hektar tersebut merupakan area pertanian jagung yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Hingga kini pemerintah dan DPRD masih mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan lokasi alternatif, agar pembangunan sekolah Garuda tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan informasi berita dari RRI Tahuna. Paket online menjadi rebutan masyarakat perbatasan. Di samping harga murah, kualitasnya tidak diragukan. Paket online menjadi andalan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dibuktikan di mana setiap hari paket online tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna menggunakan kapal laut. Salam, salah satu perwakilan Sopi dan JNT Tahuna ketika diwawancara RRI saat memantau paket online di Pelabuhan Nusantara Tahuna membenarkan setiap pagi dirinya bersama tim menjemput paket online ketika kapal tiba. Ia menuturkan yang paling banyak pesanan paket online ketika Hari Raya Natal dan Idul Fitri, di mana setiap hari mencapai 100 koli, namun untuk saat ini turun 30-40 koli. Ya, tidak seperti bulan-bulan kemarin atau bulan Desember sama Idul Fitri. Biasanya kalau Desember itu banyak paket dengan Idul Fitri. Kalau pada sekarang ini pada sepi. Paket JNT sama Sopi. Kemarin sama Idul Fitri sama Tahun Baru. Itu memang agak ramai. Yang waktu Idul Fitri Natal sekitar 100 lebih koli. Ya, kalau sekarang cuma 30-an, 40-an per. Jadi orang rata-rata pada ambil semua. Memang orang rata-rata ambil paket karena memang murah. Jadi masyarakat bisa ambil karena dia harganya murah. Bedakan dengan harga yang lain tuh. Mereka pesan karena harganya murah di sana. Lanjut dikatakannya, selama melaksanakan tugas menjemput paket online sampai saat ini semuanya berjalan aman dan lancar. Menurutnya, keinginan warga memesan barang melalui paket online di samping harga murah juga kualitasnya tidak diragukan. Alexander Lenggade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita yang terakhir pendengar kita hadirkan dari RRI Talaut. Harga cabai dan tomat di Pasar Melangguane naik. Harga komoditas pangan jenis bumbu dapur di pasar tradisional Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tinggi. Penjualan cabai rawit saat ini masih di angka Rp120.000 per kilogramnya. Sementara tomat juga masih tinggi, yaitu Rp20.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang penyebab kenaikan harga bumbu dapur karena stok yang minim sementara permintaan yang tinggi.
Untuk harga barito hari ini, untuk rica dia per cupaknya 15.000 dan per kilonya dia 120 sampai 130. Untuk harga tomat dia penjualannya per kilo 20.000 dan untuk bawang merah dia 60 per kilonya dan untuk bawang putih dia 50 per kilonya. Sementara itu komoditas bawang seperti bawang merah saat ini naik. Bawang merah naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongoane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanah Laut hari ini di edisi Rabu 15 April 2026. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.